Om Swastiastu. Kami dari kelompok biologi dan kelas 1 akan memaparkan materi mengenai virus. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nadiasta Pengetahuan, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Andra Pramana dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kuswadi Aditya Setiawan, saya nomor absen 17. Dan perkenalkan, nama saya Putu Putra Sakti Sadana, nomor absen 33. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dampak-dampak virus. Contohnya seperti virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari virus. Jadi, virus adalah suatu jasad reanik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai makhluk hidup atau makhluk tidak hidup masih belum pasti. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Adapun virus disebut sebagai makhluk hidup tidak hidup karena pertama, virus bukan berupa sel. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat bergantung pada host spesiesnya untuk tetap hidup. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup hanya dalam sel hidup. Oleh karena itu, metode yang paling ekonomis dan mudah untuk perbanyakan berbagai virus menggunakan teknik embrio ayam. Embrio ayam yang berumur 10-12 hari digunakan sebagai tempat inokulasi virus. Inokulasi virus dilakukan melalui kulit telur yang dilubangi secara aseptik. Selanjutnya, lubang tersebut ditutup dengan lilin atau parafin. Telur diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan virus. Virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, dengan selubung protein, kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel sel. Ketiga, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Nah, tadi teman saya Sakti sudah menjelaskan bahwa ada sifat-sifat virus yang dapat kita temukan. Nah, untuk saya akan menjelaskan sejarah-sejarah virus, penemuan virus. Mungkin nanti sejarah virus ini ada hubungan dengan virus yang kita pakai untuk pembelajaran nanti. Nah, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk penemuan virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883. Nah, pada 1883 ini terdapat penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun atau daun tembakau. Ini kemudian dikenal dengan penyakit mosaik tembakau atau bisa dibilang tobacco mosaic virus. Namun Mayer belum bisa mengidentifikasi patogen penyebab penyakit tersebut. Nah, pada tahun 1892 ada seorang ilmuwan dari Rusia bernama Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan menghasilkan toksin atau racun. Nah, 5 tahun selanjutnya, seorang ilmuwan Belanda bernama Martinus Beijerinck meneliti perkembangbiakan patogen ini. Namun yang ditemukan adalah patogen ini tidak dapat dikembangbiakan dengan cawan Petri atau Petri dish seperti bakteri. Maka disitulah awalnya perbedaan virus dengan bakteri. Nah, untuk patogen tersebut tetap menyebabkan penyakit walaupun berkali-kali dipindahkan. Selain itu, patogennya tidak mati walaupun telah disiram alkohol. Karena virus itu secara esensial bukan makhluk hidup. Beda dengan bakteri yang lemah terhadap alkohol. Beijerinck menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah partikel yang lebih kecil atau lebih sederhana daripada bakteri. Nah, pada tahun 1935, lebih tepatnya 38 tahun selanjutnya, adalah ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen tersebut pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama seperti yang saya sebutkan tadi, tobacco mosaic virus. Baiklah, setelah pembahasan sejarah penemuan virus oleh teman saya tadi, kali ini saya akan membahas virus yang pertama kali ditemukan oleh manusia, yakni virus TMV atau tobacco mosaic virus.
Tobacco mosaic virus ini atau yang disebut juga dengan TMV adalah virus pertama yang ditemukan oleh manusia yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau dan tumbuhan anggota suku terung-terungan lain juga seperti kentang, tomat, serta cabai. Gejala yang ditemukan adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. Virus ini hampir tidak pernah membunuh tumbuhan, tapi menurunkan kualitas dan kuantitas dari tanaman itu sendiri. Nah, virus TMV ini bisa menyebar dengan sangat mudah. Bahkan hanya dengan bersentuhan, patogen virus TMV ini bisa berpindah ke tanaman yang tersentuh tersebut. Nah, terus gimana caranya untuk mengantisipasi virus TMV ini? Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi virus TMV adalah yang pertama, jaga gulma agar tetap terkendali karena gulma ini bisa menjadi salah satu media penyebar virus TMV. Yang kedua, jauhi hama dari tumbuhan. Hama ini juga bisa menjadi perantara untuk virus TMV menyebar dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Kemudian yang ketiga, jika ada tanaman yang terinfeksi, maka kita harus pangkas bagian tanaman yang terinfeksi tersebut dan kemudian mencuci tangan setelahnya karena tangan kita juga bisa menjadi perantara penyebar patogen dari satu tanaman ke tanaman yang lain.